ini kata-kata siapa? Akhirnya kan menjadi pertanyaan seperti itu. Ya ini adalah ajaran Paulus dan para pengikutnya. Paulus, siapa itu, Mi? Paulus itu sebenarnya di dalam Bible dan gereja juga mengakui bahwa katanya kalau gereja awalnya gitu ya. Makanya berarti memang Paulus itu adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Jadi dia disewa oleh Romawi. Dan bapaknya dia adalah Romawi, ibunya Yahudi dari kalangan Lewi. Jadi dengan status seperti itu, apabila Paulus itu berhadapan secara hukum dengan pihak Romawi, dia akan mengatakan saya warga negara Romawi. Punya privilege. Jadi loloslah dia. Tapi kalau berhadapan dengan Yahudi, misalnya secara adat berhadapan dengan Yahudi, misalnya melanggar hari Sabat atau apa, maka dia mengatakan saya ini anaknya Lewi, anak keturunan Lewi. Gak ada yang berani nangkap. Dan di dalam Bible pun diakui bahwa tapi kalau Bible pakai istilah pada awalnya gitu ya. Tapi berarti kan pengakuan bahwa Paulus itu banyak sekali menangkap murid-murid Yesus dan memenjarakan mereka, menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Stefanus misalnya itu dirajam. Nah, ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Malah kalau kita melihat secara seksama antara ucapan-ucapan Yesus dan kemudian ucapan yang merupakan ajaran Paulus, itu lebih banyak ajaran Paulus dalam Bible. Alhamdulillah kali ini kita berbincang enaknya apa? Ya, kalau misalkan kita lihat dari yang sampai sekarang masih suka kontroversial di masyarakat itu kan terkait relasi antara kaum muslimin di negeri kita dengan penjajahan. Nah, banyak orang yang masih tidak mendapati motif utama penjajahan Eropa ke negeri kita itu apa. Ada yang menganggapnya semata perdagangan, ada yang menganggap penjajah datang ke negeri kita itu karena mencari niat komersial. Ya, kalau waktu saya SMP itu ada yang namanya merkantilisme. Itu dari asal katanya merchant itu kan perdagangan gitu, yang bersumber kepada dua komoditas. Kalau bahasa Spanyolnya itu El Dorado dan El Picante. Ada El Dorado itu emas, El Picante itu rempah-rempah. Nah, emas hitam ya. Emas hitam, emas putih dan emas hitam. Nah, tapi banyak yang tidak mendetail atau belum terlalu memahami alasan sesungguhnya daripada penjajahan yang datang ke negeri kita kan diawali oleh bangsa Portugis ya. Jadi Belanda itu datang belakangan. Justru yang memulai ini bangsa Portugis. Nah, menurut Umi, ini apakah ada kaitannya dengan konteks politik dan sosial di Eropa pada saat itu yang kemudian ada macam butterfly efek kupu-kupu atau efek yang terjadi di negeri yang jauh tapi bisa sampai ke negeri kita. Nah, menurut Umi itu bagaimana terkait masalah penjajahan dan motifnya itu? Jadi begini, mereka sudah merasakan nikmatnya rempah-rempah kita, yaitu ketika masa Turki Utsmani. Oke, Khilafah Utsmani ya. Namun ketika Spanyol Andalusia jatuh, sebuah negeri yang pernah dikuasai kaum muslimin ya. Yang pernah dikuasai kaum muslimin ya. Maka ini sudah mulai berdampak. Mulai berdampak karena yang terdekat dengan mereka ini kan Turki, yang sebagian di Asia, sebagian di Eropa. Betul. Perdagangan rempah-rempah ini kemudian harganya menjadi naik dan langka. Sehingga mereka ini dengan naluri berpetualang yang tinggi,
Mereka ingin mencari di mana ini orang Turki mendapatkan ini dari mana, di mana ini sumbernya. Maka kemudian muncul penjelajah samudra, istilahnya begitu. Saat itu kan masih belum zaman pesawat udara ya, pakai samudra. Jadi yang muncul adalah Portugis dan Spanyol. Nah, supaya masing-masing mereka ini tidak berebut wilayah, maka oleh Paus Alexander ke-6, nah itulah dilaksanakan yang namanya perjanjian Tordesillas. Oke, Paus Alexander ya. Berarti ini dari Vatikan. Pemimpin tertinggi umat Kristen. Iya, pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Yang saat itu Vatikan juga disebut sebagai negara kepausan. Papal States kalau Inggrisnya. Ya. Gitu. Nah, itu dunia dibelah. Yang luput dari pembelahan adalah Eropa, karena sudah dianggap Eropa itu milik Kristen. Maka dunia dibelah antara kutub utara, kutub selatan. Mereka beri garis tegas, bahkan ada garis demarkasinya. Nah, kemudian yang timur adalah untuk Portugis, yang barat adalah untuk Spanyol. Nah, Portugis ini di dalam pencarian memang sempat dia mampir ke Goa, tapi nggak lama di Goa. Goa India ya. India. Baik. Karena di sana kan banyak rempah-rempah. Tapi mereka akhirnya mengetahui bukan India sumbernya. Baik. Maka kemudian dicari terus sampailah ke Malaka, kemudian masuklah sampai ke Maluku. Masuk ke negeri kita berarti Indonesia ini ya. Dapat nih. Di mana dikatakan bahwa sampai-sampai ada istilah negara terkaya itu adalah saat itu ya adalah Maluku. Nah, kemudian si Spanyol ini mendapatkan bumi belahan barat. Berarti dari garis demarkasi itu mencakup Amerika. Baik. Nah, jadi dia ke Amerika kan yang mengklaim sebagai penemu benua Amerika kan Christopher Columbus. Tapi dia ini dalam pencarian atau penjelajahan samudra ini adalah tokohnya lain. Ini tokohnya ini namanya adalah Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Gitu. Umi masih lidahnya masih agak gimana gitu ya. Sulit memang logat Portugis itu. Portugal. Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa dia adalah jabatannya waktu itu sebagai gubernur. Ya. Kemudian mereka ke Amerika kosong, nggak ada rempah-rempah, maka dia ke timur. Ketika dia ke timur, maka kan ini dua kekuatan menyatu ini, bukan nyatu, bersinggungan. Mana Ternate berhasil digandeng sama Portugis, Tidore berhasil digandeng oleh Spanyol. Dan mereka kemudian memang sudah awalnya ada konflik, dan konflik itu seolah-olah menjadi semakin panas karena ada support dari Portugis, yang satu ada support dari Spanyol. Jadi semacam proxy war. Ya. Maka mereka mendirikan benteng, dikasih izin mendirikan benteng, lebih lanjut lagi izin ngatur, selesailah kemudian ya, semakin kekuasaannya semakin menggigit. Sampai kemudian perkembangan berikutnya, Portugis ini memang tamak juga ya, mereka ini yang nggak ada penjajah yang nggak tamak ya. Betul. Nah, kemudian sampai melemah, maka masuklah kemudian Belanda. Siapa Belanda ini? Belanda ini adalah agen perantara lah gitu ya. Agen atau perantara yang menjual rempah-rempah untuk wilayah Eropa Utara. Tangan kedua berarti ya. Antara produsen dan konsumen. Ya. Maklar dagang. Begitu. Dengan adanya VOC-nya kan. Betul. Lengkap.
Nah kemudian mereka berpikir sebelum berangkat itu dari negaranya udah berpikir Spanyol, Portugis bisa menguasai Nusantara, kenapa kita tidak? Ya. Nah, maka mereka sudah ada kesepakatan untuk mendirikan kongsian VOC itu tadi, lembaga dagang VOC. Nah gerakan ini sudah mulai terbaca, terindus oleh orang-orang kita, di mana saat itu di negeri kita ini sudah ada, saat itu Belanda ya namanya, Nusantara ya. Saat itu ada orang dari Cina, ada orang Arab. Dan orang Arab ini kemudian mendirikan perkumpulan yang namanya Jamiatus Khoir. Maka Portugis pun kepanasan. Kalau Spanyol bagaimana? Spanyol itu sama Portugis sengketanya diselesaikan oleh Paus. Diselesaikan dengan sebagian wilayah daripada Portugal itu minggir, Portugalnya dikasihkan ke Spanyol. Memang saat itu belum ditemukan benua Asia itu belum lengkap. Asia Tenggara belum masuk di peta. Jadi kemudian Spanyol mendapat tambahan wilayah. Tapi Spanyol pun ternyata harus bayar mahal kepada Portugal, yaitu deal di antara mereka. Nah supaya Jamiatus Khoir itu tidak menjadi tandingan daripada VOC, maka Belanda kemudian berpikir cara apa ini yang harus ditempuh. Saat itu memang ada sudah pembisik-pembisik yang namanya Londoir Belanda hitam. Kenapa kok nggak didirikan perkumpulan yang sejenis yang mirip banget, tandingi mereka? Maka kemudian sampailah didirikan Budi Utomo. Ya. Dan tokohnya pun orang yang ditokohkan oleh mereka, orang yang dilatih dan seterusnya. Makanya namanya kan juga bisa mencuat. Betul. Bahkan sampai hari ini. Nah, yang menarik tadi sudah Umi mulai menyinggung tentang perjanjian Tordesillas. Apa sih isi daripada perjanjian Tordesillas selain membelah kekuasaan? Nah, ini menarik. Visinya berarti adalah memberikan amanah 3G. Oke. Glory, Gospel kepada mereka yang menjelajah. Jadi menjelajah, tapi ini misinya. Paus sudah atas nama Tuhan gitu ya. Betul. Kata mereka itu sudah membagi dunia ini untuk Portugis dan untuk Spanyol. Nah sekarang Tuhan juga memberi amanah 3G. Glory, Gospel. Gold itu kan emas. Berarti yang kekayaan. Glory, kejayaan. Apa yang namanya kejayaan? Berarti kekuasaan kan? Betul. Percaya karena berkuasa. Iya. Terus kemudian gospel berarti menyebarkan agama. Betul. Nah, itu sudah datangnya aja dengan amanah itu. Berarti bukan hanya ke motif perdagangan, tapi ada dua tadi yang melengkapi ya. Glory dan gospel, misi kejayaan dan menyebarkan Injil ya, kalau konteks mereka saat itu. Dan memang ini menarik kalau misalkan rentang waktu penjajahan, penjajahan Eropa mulai dari Portugis sampai Belanda itu kan berjalan hampir sekitar 500 tahun ya, mulai dari tahun 1500-an awal, bahkan 1500 awal sampai 1900 akhir. Nah dari sini memang apa yang tadi Umi jelaskan itu merupakan satu penjelasan sejarah yang saling sambung menyambung sampai akhirnya Belanda kepikiran untuk membuat tandingan dari Jamiatul Khair ya, dan ini ada pada masa Belanda. Cuma ini ada yang menarik ketika kita melihat ketika Belanda pertama kali datang ke sini, kalau Niko tambahkan itu kan sebenarnya sebelum ada VOC, sebelum Belanda mengirim
armada ke Asia Tenggara ini, ada seorang Belanda yang bekerja di kapal Portugis. Namanya tuh Jan Huygen van Lincosten. Gitu. Dia itu bekerja sebagai navigator, mengikuti petualangan Portugis sampai ke Asia Tenggara, balik lagi ke Eropa Utara, pulang ke negerinya di Belanda, dan dia itu menginspirasi, berbekal pengalamannya, menginspirasi kepada orang-orang di Belanda ini yang saat itu miskin-miskin. Gitu. Nah, akhirnya mereka patungan bikin saham bersama yang namanya VOC, dan dari situ belum ada VOC sebenarnya, tapi yang awal-awal dikirim oleh Raja Belanda saat itu adalah Cornelis de Houtman. Yang menarik begini nih, datanya itu Cornelis de Houtman datang ke Indonesia, Nusantara kala itu dengan 4 kapal. Ya, dia berjalan atau berlayar berbulan-bulan dari Eropa Utara, melintasi seluruh Afrika Barat sampai ke Tanjung Harapan di selatan, melintasi Samudra Hindia sampai akhirnya bermuara di Banten. Ya, itu perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan bahkan mematikan. Apalagi mereka itu sifatnya eksplorasi, coba-coba. Walhasil, ketika mereka itu berlayar dengan 4 kapal, mereka pulangnya hanya menyisakan 2 kapal. Jadi 2 kapalnya habis. 2 kapalnya habis, awaknya pada terbunuh, kena penyakit, ya, atau bahkan terbunuh oleh penduduk kita karena mereka sendiri bersikap tidak ramah ketika datang. Nah, tapi walaupun mereka itu hanya sisa 2 kapal, mereka itu membawa muatan-muatan rempah yang sangat banyak, berkarung-karung, dibawa ke Belanda, dan dari 2 kapal yang tersisa dari 4 kapal sebelumnya, muatan-muatan yang mereka bawa dari negeri kita itu nilai konversinya itu mampu untuk membeli 40 kapal. Luar biasa. Jadi kebayang nih, bahwa memang lada itu atau rempah-rempah yang lain saat itu sangat tinggi nilainya, sehingga muatan 2 kapal itu bisa untuk mengganti 2 kapal yang udah karam, ya, dengan 40 kapal tambahan. Betapa kekayaan sangat luar biasa. Nggak mengherankan Umi katakan tadi Ternate, Tidore, Kepulauan Maluku itu adalah negeri terkaya di dunia kala itu. Betul. Nah, dari sinilah kemudian Belanda nggak kapok dong, ya. Nggak kapok, justru makin penasaran, dikirimlah armada-armada yang lebih banyak, yang ternyata di situ juga turut dibonceng misi yang lain. Betul. Selain masalah kekayaan tadi, diikat dengan misi-misi yang lain, termasuk diikat dengan gospel. Betul. Karena seagama. Betul. Dan kalau sudah mengikuti agamanya si penjajah, maka seringkali mereka yang ikut itu merasa diri lebih tinggi. Karena memang Belanda kan membagi strata yang ada antara Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Itu kan buatan Belanda. Kebijakan Vreemde Oosterlingen. Strata, ya. Jadi masyarakat dibuat kasta. Kasta tertinggi, kasta menengah, dan kasta terendah. Kasta terendah itu yang inlander, pribumi. Ya kita ini. Kelas loro. Kelas loro itu pendidikannya hanya sampai 2 tahun, cukup 2 tahun, tidak boleh lebih. Maka disebut kelas loro. Karena loro. Loro itu kan 2. Oke. Jadi sampai seperti itulah. Maka kalau misalnya ada yang berpikir bahwa kalau nggak ada Belanda dulu nggak ada Anyar sampai Panarukan gitu ya. Nah ya, itu harus dibetuli itu. Harus betuli. Jadi Anyar Panarukan itu ada justru karena, mohon maaf, kucuran darah, air mata, dan nyawa para pejuang kita yang saat itu dipekerjakan tanpa mengenal jam kerja, tanpa mengenal upah, dan dengan penuh paksaan dan siksaan. Jadi mestinya bersyukurnya justru kepada para leluhur kita. Nah, Umi ingin menjabarkan lebih lanjut, apa iya sih Gold, Glory, dan Gospel? Dan Gospel ini sebagai pengikat. Mereka sudah dari jauh niatnya datang menguasai dan kemudian mencari keuntungan mereka dapatkan, lalu ikatnya apa? Agama, dengan mempunyai kepercayaan yang sama.
Nah, ternyata kalau kita melihat pada kitab mereka, Bible, itu tercantum di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan Matius pasal 28 ayat 19. Nah, di sini ada perintah, misalnya Markus ya pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ya, perintahnya ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baik. Jadi ayatnya ayat perintah ini. Beritakanlah. Ya. Jadi kan berarti menyebarkan pelajaran agama. Terus Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadi diulangi kembali ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, lebih jelas ya. Tapi menyebar ke seluruh dunia. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Nah, ditulis dan baptislah mereka. Nah, ini caranya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini. Jadi sebenarnya mohon maaf bukan dengan maksud menyinggung, bukan, tapi ini kita bicara sejarah. Ini sebenarnya orang-orang yang menjadi pengikut mereka, agama mereka, agamanya Portugis ya, dan agamanya Spanyol, itu adalah mohon maaf akibat daripada misi ini. Dan mereka merasa mengemban misi ini karena ada di dalam kitab sucinya. Sangat beda dengan kita. Islam itu di dalam melaksanakan misi keagamaan, pedomannya adalah la ikraha fiddin. Dan satu ayat lagi, lakum dinukum waliyadin. Tapi ini perintahnya, menyebarlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh dunia muridku, baptislah mereka. Nah, ini. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya kalau di Islam itu juga ada yang namanya visi dakwah dan futuhat, menyampaikan wahyu Al-Quran ke seluruh penjuru alam. Sebenarnya sama ya. Maksudnya ini adalah Kristen dan Islam adalah sama-sama agama yang mengglobal. Cuma kalau di Al-Quran di Islam itu merinci peraturan-peraturan yang harus diindahkan oleh kaum muslimin dalam menyebarkan agamanya, bahwa memang Islam itu adalah agama yang global, agama yang lil alamin, untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh penjuru dunia. Dan itu hanya Islam. Ya, dan itu hanya Islam. Tapi tadi ada aturan-aturan di mana jangan ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, atau tadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, saya tidak mendapat, atau saya mungkin tidak tahu ya, mungkin Umi bisa menjabarkan apakah di Kristen itu ada semacam ajaran yang mendetailkan bahwa kalau misalkan di Matius dan Markus itu dijelaskan kalau jadikan seluruh bangsa muridku, itu apakah ada pengecualian atau pengaturan lebih detail gitu? Kalau kita melihat dengan seksama sejarahnya, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa Nabi Isa itu hidupnya di abad pertama. Masehi. Penyebaran seperti ini yang kita baca ini tadi, itu bukan disampaikan oleh Nabi Isa, tapi Nabi Isa namanya dipakai. Jadi kalau bahasa mereka Yesus, firman Tuhan Yesus. Nah, ini Nabi Isa atau Yesus nggak pernah menyatakan seperti ini. Contohnya di sini ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus ini munculnya untuk pertama kali nama ini, dan Yesus dijadikan Tuhan untuk yang pertama kalinya. Peristiwa ini terjadi di Konsili Nicea tahun berapa? 325. Berarti 3 abad. Rentang 3 abad. Abad keempat, Nabi Isa abad 1. Betul.
Jadi kata-kata siapa ini, Mir? Ya. Ini kata-kata siapa? Nah, ini kata-kata siapa? Akhirnya kan menjadi pertanyaan seperti itu. Ya, ini adalah ajaran Paulus dan para pengikutnya. Paulus. Siapa itu, Mir? Paulus itu sebenarnya di dalam Bible dan gereja juga mengakui bahwa katanya kalau gereja awalnya gitu ya. Makanya berarti memang Paulus itu adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Jadi dia disewa oleh Romawi. Dan bapaknya dia adalah Romawi, ibunya Yahudi dari kalangan Lewi. Jadi dengan status seperti itu, apabila Paulus itu berhadapan secara hukum dengan pihak Romawi, dia akan mengatakan saya warga negara Romawi. Punya privilege. Jadi loloslah dia. Tapi kalau berhadapan dengan Yahudi, misalnya secara adat berhadapan dengan Yahudi, misalnya melanggar hari Sabat atau apa, maka dia mengatakan saya ini anaknya Lewi, anak keturunan Lewi. Gak ada yang berani nangkap. Dan di dalam Bible pun diakui bahwa tapi kalau Bible pakai istilah pada awalnya gitu ya. Tapi berarti kan pengakuan bahwa Paulus itu banyak sekali menangkap murid-murid Yesus dan memenjarakan mereka, menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Stefanus misalnya itu dirajam. Nah, ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Malah kalau kita melihat secara seksama antara ucapan-ucapan Yesus dan kemudian ucapan yang merupakan ajaran Paulus, itu lebih banyak ajaran Paulus dalam Bible. Bahkan untuk Bible yang kita pegang sekarang. Iya. Bahkan sudah diteliti juga oleh para ahli perjanjian baru. Mereka menyatakan ya kemurnian daripada Bible itu tidak lebih daripada 15%. The five gospel. 15%? Ya. Maka Niko pernah melihat satu judul buku itu Misquoting Jesus. Itu karya siapa lupa. Dan inti buku itu bahwa banyak sekali. Buku oleh Bart Ehrman. Misquoting Jesus. Kalau tidak salah seorang pakar matematika. Ya, salah mengutip Yesus. Kisah dibalik siapa yang mengubah Alkitab. Iya. Jadi memang kan kalau di Al-Quran juga ada pernyataan seperti itu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bart Ehrman ini dulu juga kalau nggak salah juga punya jabatan di gereja. Berarti orang internal ya? Iya, orang internal. Oke. Tapi karena berpikir membandingkan, maka justru dia keluar. Entah keluar dari gereja saat ini sebagai apa, itu kita nggak jelas. Apakah agnostik? Nggak tahu. Intinya log out kalau anak zaman sekarang. Baik. Seperti itu. Nah, inilah yang nampaknya banyak sekali tidak dipahami. Ya. Dan mereka mempunyai semangat yang cukup menggelora, yang pemikiran dari Julius Caesar yang sangat terkenal dan itu tetap dipelihara adalah veni vidi vici. Kadang orang cepat-cepat mengucapkan jadi veni vidi vici, bukan vini tapi veni vidi vici. Jadi aku datang, aku lihat, aku taklukkan. Julius Caesar pun juga bukan orang Kristen. Ya memang. Orang Romawi. Orang Romawi pagan. Ini kan sebelum Masehi. Justru. Tahun 47. Belum ada Yesus. Tapi memakai slogan Julius Caesar untuk menyebarkan. Dan itulah sebabnya ada buku-buku juga. Niku kan banyak baca buku-buku itu sangat menarik. Jadi Kristen itu berawal dari agama berhala. Bukan agama. Kepercayaan Kristen itu berasal dari berhala. Ya. Mengadopsi budaya berhala. Campuran pagan. Nah itu kan memang suatu perkembangan yang berjalan selama ratusan tahun dan tadi memuncak pada Konsili Nikea itu. Iya. Niko ngomong-ngomong, kayaknya kita sudah kehabisan waktu juga.
Oh gitu. Siap. Udah Nah, maghrib, ya. kita sambung lagi ya. Oke, siap. Mudah-mudahan pembicaraan ini kita ini menjadi bermanfaat. Kita menyadari siapa jati diri kita. Betul. Ternyata kita dahulunya leluhur kita itu adalah bangsa yang kuat, berwibawa dan mempunyai kerajaan yang besar dan kaya raya, sehingga kemudian sampai dari Eropa pun berdatangan untuk menjajah. Ya. Dan semoga kita kembali kepada citra kita, jati diri kita. Mudah-mudahan begitu. Amin, insya Allah.